Kita tahu bahwa Ramadan itu sudah kita alami berkali-kali, puluhan kali. Tapi kalau Ramadan itu belum bisa membuat kita meningkatkan ketakwaan kita, berarti ada yang salah pada puasa kita. Maka bagaimana agar puasa kita ini puasa yang ada peningkatan, puasa yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar puasa dalam definisi fikih. Kalau dalam definisi fikih itu as-shaum itu adalah al-imsak an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah al-imsak, menahan diri, min jami'il muftirat, dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa fikih. Maka kalau sesuai dengan definisi itu, yang penting nggak batal dari subuh sampai maghrib. Lalu malam-malam begadang supaya apa? Besoknya tidur. Sahur, isya nih, maghrib nih makannya rendang. Tadi sore melihat timun suri, habis maghrib dimakan. Tadi sore melihat mie ayam, habis maghrib dimakan. Tadi sore melihat lontong, habis maghrib sikat, gitu ya. Tadi sore melihat kolak, habis maghrib hajar. Wow, malam tidur, malam begadang. Habis subuh tidur, bangun zuhur, sholat. Habis sholat tidur lagi, gitu ya. Bangun asar, sholat. Habis asar ngabuburit, gitu ya. Ngabuburit keliling BKT, gitu kan. Ada ngeliat kanan kiri, lalu pulang hampir maghrib, lalu mau pulang buka puasa. Sahurnya banyak. Sahurnya biasanya satu piring nahan 4 jam. Dia sahurnya 2 piring biar bisa nahan 8 jam. Saya mau tanya, puasa begini merasakan lapar nggak? Enggak merasakan lapar. Kapan laparnya dia? Tapi menurut fikih puasa tadi sah nggak? Sah, karena menahan diri dari yang membatalkan dari fajar sampai terbenam. Inilah puasa menurut fikih. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fikih nggak cukup untuk bikin kita takwa, harus naik kelas. Ada puasa menurut tasawuf. Nah ini kata siapa nggak bisa membuat takwa? Kata Imam Syafi'i yang ahli fikih. Beliau berkata, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Faqihan wa sufiyan fakun, kata Imam Syafi'i, dalam ibadah kamu berfikih dan bertasawuf, fakih dan sufi. Jadilah kamu seperti itu. Laisa wahida, jangan salah satu aja. Saya mau fikih aja kan. Akhirnya kamu fikih aja bagaimana? Nggak bisa. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu, sungguh demi Allah aku menasihati, kata Imam Syafi'i. Fadzalika qasin, kalau fikih saja qasin, keras kolbu, lam yadhuq qalbuhu tuqa, kolbunya tidak bakal merasakan takwa. Kata ahli fikih nih, kata ahli fikih. Kalau hanya berfikih saja nggak bisa takwa. Mau puasa puluhan tahun nggak bisa. Ini kata Imam Syafi'i ahli fikih. Lalu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahul, sedangkan kalau bertasawuf saja jahul, alangkah bodohnya. Kaifadzul jahli yasluhu, bagaimana orang bodoh bisa benar, gitu kan? Jadi berfikih saja nggak bisa takwa, bertasawuf saja nggak benar. Maka yang benar adalah dua-duanya. Nah, berfikih dan bertasawuf. Di dalam tasawuf ada tingkatannya. Puasa ada awal,
dari maksiat dan halal berlebihan. Oh, ini puasa khawas. Puasa awal waktunya 13 jam, 14 jam dari fajar sampai terbenam matahari. Puasa khawas waktunya 24 jam. Inilah puasa yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Nah itu, ini puasa menurut tasawuf ini udah naik lah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bergeser ke puasa khawas? 6 syaratnya. Ada berapa syaratnya? 6 menurut kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, jaga mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah. Nah ini, habis maghrib mau ngelihat cewek, ntar dulu, jangan. Belum maghrib, ntar kalau udah maghrib baru melihat. Salah. Puasa khawas itu 24 jam mata. Yang kedua, mulut. Bukan mulut dari makan, itu puasa awam. Puasa khawas mulut dari menjelek-jelekan orang lain, dari ghibah, dari sumpah palsu. Nah, mulut dijaga. Jadi ada orang yang mau ghibah, tahu nggak Ustaz Latif kelihatannya alim, padahal tahu nggak, gitu kan? Baru mau ngomongin orang, dia ingat, oh iya kita lagi puasa. Ini baru jam 4, tanggung 2 jam lagi, catat dulu ya tentang Ustaz Latif, ntar kita ghibahnya habis maghrib, gitu kan? Ya Allah, ini sama aja bohong. Karena apa? Puasa khawas itu 24 jam tuh. Jadi nggak boleh ghibahnya bukan cuma sampai maghrib, tapi 24 jam. Ada 2 perempuan hampir nggak kuat dia puasa, mengadu kepada Rasul. Ketika mengadu kepada Rasul, sama Rasul dikasih wadah. Nih, pas dikasih wadah sama Rasul, 2 perempuan itu muntah darah. Ditanya, ya Rasul, ini apa yang terjadi? Kok dikasih wadah jadi muntah darah? Kata Rasul, dia siang hari menahan diri dari yang halal, malam hari tidak bisa menahan diri dari yang haram. Siang hari dia puasa nggak makan, malam hari langsung ghibah. Nah itu ya, ntar kita catat dulu. Pertama Ustaz Latif, kedua Pak Zainuddin. Yang penting kita catat dulu judul-judulnya gitu ya. Habis maghrib ghibah. Ini yang puasa yang bikin nggak bertakwa ini begini nih. Mau puluhan tahun puasa nggak naik-naik takwanya kalau begini caranya. Nah yang kedua tadi apa? Pertama mata, yang kedua mulut, yang ketiga telinga nggak boleh dengar juga dari ghibah 24 jam. Pas ada yang ngomongin, dia nggak ngomongin sih, Ustaz, alhamdulillah saya nggak pernah ngomongin orang. Sering juga sih gitu kan, saya dia karena kata Rasul, al-mubtahu wal mustami'u syarikani fil ghibah. Orang yang berghibah dan yang mendengarkan itu bersekutu dalam ghibah. Kalau ada orang ghibah, kita bela, enggak gitu, belum tentu. Kalau kita nggak bisa bela, tinggalin. Mohon maaf, saya mau ke toilet dulu ya, saya mau pergi, saya mau siap-siap. Kira-kira masih ghibah nggak dia? Udah nggak berhenti. Dia bisanya ghibah karena ada yang dengerin. Nah itu bagi hasil dan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang keberapa nih? 3 ya. Dari subuh sampai maghrib apa 24 jam? 24 jam sama. Nah kalau mau takwa begini, yang ke berapa nih? 4 tangannya jangan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, kakinya 1, 2, 3, 4, 5 kakinya tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan dan kaki jadi satu aja deh. Tangan dan kaki tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima sekarang, yang kelima mukanya dilarang balas dendam. Nah ini. Apa yang dimaksud balas dendam? Apa yang diingat di siang hari itu dihajar di malam hari. Apa yang diinginkan di siang hari dilahap malam hari. Ini namanya dendam. Padahal pengen banget mie ayam, aduh sausnya gitu kan. Ini mie Aceh gitu kan. Ya Allah enak banget. Ini yang
apa namanya, direbus, aduh luar biasa, entar gitu kan. Malam dihajar semua, namanya puasa balas dendam. Ini puasa gini nggak bisa meningkatkan takwa. Kata Imam Syekh Nawawi dalam kitab Man syabi'a fi asyari wa sahurihi faka'annahu lam yasum Ramadan wa hukmuhu hukmul muftir. Orang yang kenyang baik malam, baik habis buka maupun sahur, faka'annahu lam yasum Ramadan, itu sama aja nggak puasa Ramadan. Nah itu, wa hukmuhu hukmul muftir, hukumnya seperti orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena nggak lapar, laparnya dikit. Bulan puasa bulan lapar, kok diganti, disiasati supaya laparnya dikit, nggak ikhlas. Bulan puasa bulan menahan nafsu, bulan puasa malah bulan memperturutkan hawa nafsu, makanan-makanan dihajar semua. Ini kayak Imam Ghazali memberikan perumpamaan orang yang seperti itu bisa jadi hawa nafsunya makin kencang. Kalau puasa balas dendam, menahan hawa nafsu, ditahan, habis maghrib balas dendam, ini hawa nafsunya makin kencang. Orang habis nyetir 80 km per jam, macet, aduh macet lagi, lalu terurai. Ketika terurai dia balas dendam 120 km per jam, maka hawa nafsunya gede lagi, bahkan lebih besar lagi. Nah inilah kenapa hawa nafsu nggak tunduk-tunduk, karena balas dendam. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, air mengalir, ditahan, pas tahanannya dilepas, airnya mengalir lebih deras lagi, hawa nafsu kita lebih subur. Nah itu, maka orang-orang para sufi itu biasa, ya udah kalau memang bukanya kenyang, sahurnya jangan kenyang, bahkan nggak sahur kecuali kerja berat. Itu kata kitab Bidayatul Hidayah begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika habis buka kita memperturutkan semua jadi hajar, yang nggak ada biasanya di luar Ramadan jadi ada, gitu kan. Makanan yang tadinya nggak nyimpen jadi banyak nyimpen, pengeluaran padahal puasa tapi pengeluaran lebih banyak. Ini namanya puasa yang balas dendam. Puasa padahal bulan menahan hawa nafsu, tapi berganti menjadi bulan memperturutkan hawa nafsu. Bulan puasa tapi bulan paling banyak makanan, gitu kan. Ya Allah, inilah kenapa puluhan tahun nggak naik-naik takwanya, karena puasa awam, puasa fikih belum naik ke tasawuf, belum naik ke khawas. Udah habis ya, berapa lagi? Satu lagi ya, satu lagi dalam kitab Ihya adalah harap cemas. Berharap kepada Allah kita diterima puasanya, tetapi cemas, jangan-jangan puasa saya tidak diterima oleh Allah. Ya Allah ampun aku, ya Allah ampunilah aku. Nah itu ya, jadi ada 6. Kalau kita mau meningkat ke puasa khawas, dan puasa khawas itu 24 jam menahan hawa nafsu, nafsu makan, menyedikitkan yang halal. Halal itu kalau dikit membantu ibadah, kalau banyak menutup ibadah, kalau banyak menggelapkan hati, itu halal. Makan kebanyakan, ibadah apa aja gak enak. Itu. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kalau kita kenyang terus, berarti kita menghalangi ibadah itu sendiri. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu saja intinya. Kita mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita meningkat puasanya dari puasa awam ke puasa khawas. Yang pertama apa yang kita jaga? Mata terus, mulut terus, telinga terus, tangan, kaki, terus apa lagi? Jangan balas dendam, gitu ya. Yang halal boleh tapi dikit aja, nggak usah banyak. Ukurannya apa sebenarnya aja, kata Imam Ghazali. Kalau malam habis buka dia makan sebagaimana sebelum Ramadan, itu berarti tidak berlebihan. Tapi kalau sebelum Ramadan itu setengah piring, pas Ramadan 1 piring, itu udah berlebihan. Nah itu tandanya, itu tuh indikatornya. Yang kelima, itu udah berarti berlebih-lebihan dalam yang halal, lebih dari biasanya. Yang keenam apa tadi? Harap cemas. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga meningkat puasa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.